Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Kinerja Dosen ITDL untuk periode 2019 hingga 2025. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Immanuel Semaremare dengan NIM 12S25058 dengan rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Posman Iskia Christopher Tinjak dari NIM 12S25048. Nama saya Anggrini Sirait dari NIM 12S25009. Saya Maria Octavia Simarangkir dengan NIM 12S25033 dengan rekan saya. Saya Rona Bagas Hasonangan Manurung dengan NIM 12S25056. Saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Next. Sebelum kita masuk ke tahap perancangan basis data, langkah krusial pertama yang kami lakukan adalah data cleaning atau pembersihan data. Mengapa ini penting? Dalam manajemen database, kita mengenal prinsip garbage in dan garbage out. Jika data yang dimasukkan buruk, maka analisis yang dihasilkan pun akan keliru. Oleh karena itu, kami akan melakukan proses mengidentifikasi data mentah, memperbaiki dan menghapus data yang tidak akurat. Next. Berikut adalah hasil data cleaning yang kami tampilkan dalam slide tersebut. Next. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih normalisasi. Normalisasi adalah proses merapikan struktur tabel dalam basis data. Biasanya ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama 1NF, 2NF, dan 3NF. Ini merupakan untuk tujuan menghilangkan penumpukan data serta mencegah adanya error yang terjadi. Next. Berikut hasil normalisasi yang kami tampilkan dalam slide, yang dimana di sini ada beberapa langkah-langkah yang kami kerjakan. Next. Nah, setelah kami menormalisasi, kami menghasilkan sebuah IRD, yaitu apa sih IRD itu? IRD adalah cetak biru visual yang digunakan untuk merancang struktur data hubungan antar data dalam sebuah database. Next. Nah, inilah hasil IRD yang kami buat. Next. Nah, setelah kita menghasilkan IRD, maka adanya proses tahap menentukan PDM. Apa sih PDM itu? PDM adalah Physical Data Model. Adalah rancangan fisik yang merupakan hasil dari terjemahan dari IRD untuk diimplementasikan langsung ke dalam database menggunakan manajemen sistem tertentu seperti MySQL atau SQL Server. Next. Berikut adalah hasil PDM-nya. Next. Nah, setelah data dipastikan bersih, tahap selanjutnya adalah merancang arsitekturnya. Kami mulai dengan pembuatan konseptual CDM. Bagi yang mungkin belum familiar, CDM adalah rancangan awal bisnis data tingkat paling atas. Fokus utamanya ini adalah mendefinisikan kebutuhan secara konsep, memetakan entitas atau objek data yang ada, serta merancang bagaimana objek-objek tersebut saling berhubungan. Pada tahap CDM ini, kita belum memikirkan aspek teknis implementasinya, seperti tipe data spesifik atau perangkat lunak basis data yang apa akan digunakan. Selanjutnya, berikut hasil visualisasi dari hasil CDM yang telah kami rancang. Seperti yang dapat kita lihat dalam entity diagram ini, kami telah memetakan berbagai entitas utama yang berkaitan dengan kinerja dosen. Entitas tersebut mencakup data dosen, fakultas, program studi, dan detail publikasi penelitian, hingga penghargaan dan mitra. Relasi antar tabel ini dirancang secara teliti untuk memastikan seluruh aspek kinerja Tridharma dapat disaling terhubung dengan baik tanpa kehilangan integritas datanya. Selanjutnya, setelah basis data diimplementasikan, bagaimana cara kita berinteraksi dengannya? Jawabannya adalah melalui query. Query adalah instruksi atau perintah terstruktur yang pada umumnya ditulis dengan menggunakan structure query language atau SQL. Fungsinya ini sangat esensial untuk menyaring serta memanipulasi informasi dari kumpulan data yang besar. Next. Sebagai bukti implementasi, berikut adalah tangkapan layar dari hasil query yang kami eksekusi pada database yang telah kami bangun. Pada layar ini, Anda dapat melihat script SQL yang telah kami jalankan menggunakan software Management Studio. Contoh query ini secara khusus melakukan penyaringan menggunakan perintah join dan agregasi data untuk menampilkan jumlah publikasi berbasis Infocom per dosen per tahunnya. Sistem ini berhasil menampilkan daftar nama dosen beserta metrik publikasi secara presisi, urut, dan cepat dari tahun 2019 hingga 2025. Next. Next. Lagi next. Sebagai kesimpulan proyek ini, kami telah berhasil menyatukan dan mengintegrasi seluruh data kinerja Tridharma dosen ITDL, meliputi penelitian, publikasi, PKM, HKI, dan buku dalam satu sistem terpusat. Masalah data yang sebelumnya berantakan dan terfragmentasi berhasil diatasi. Dan poin kedua ini, kami berhasil mendukung perancangan basis data yang dinormalisasi hingga tahap 3NF, yang terbukti krusial dalam mencegah redundansi dan anomali saat pembaruan data. Dan terakhir, arsitektur yang rapi dan terpusat ini akan membuat sebuah proses laporan akreditas Infocom yang jauh lebih akurat. Demikianlah presentasi dari kelompok 10 mengenai perancangan dan implementasi basis data. Kami berharap sistem ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi efisiensi
administratif kampus kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera.